Saya sudah menguji coba. Andaikan batang susu itu kita potong, maka tunas yang tumbuh satu, tunasnya kurus atau kecil, tumbuhnya lambat. Kapan kita bisa memangkas? Itu apabila batang atau ranting sudah mulai memutih. Hama Pak, di sini ada hama yang langsung mematikan dia, ada Pak, dayas. Nah ini contohnya ini yang dimakan dengan ini yang kena hama. Ini. Jadi langsung mati Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan BP Nursino channelnya peternakan. Kali ini saya masih bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya. Topik kali ini pemirsa bertanya, Abah menjawab. Jadi nanti kita akan menjawab pertanyaan teman-teman, pertanyaan pemirsa yang ada di BP Nursino channel. Kita tanyakan ke Abah dan semoga bisa memberi solusi terhadap apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan monggo kita ikuti saja. Kita langsung bersama Abah Sutrisno dari Mr. Wedus Farm. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali dalam keadaan sehat Bah ya. Mohon maaf lahir batin Bah. Sama-sama, mohon maaf lahir batin buat rekan-rekan peternak se-Nusantara. Iya Pak, ini mewakili teman-teman ini. Sudah kangen sama suhunya. Alhamdulillah hari ini ketemu apa masih suasana lebaran Pak. Ya. Jadi ini topik kali ini lebih ke pemirsa bertanya, Abah menjawab. Ini jadi dari beberapa pertanyaan ini saya sampaikan ke Abah. Ya monggo kalau bisa dijawab monggo, kalau ya mau dikomentari saja enggak apa-apa Pak. Ya. Jadi kita mulai dari yang video terakhir Pak. Jadi kita perihal Mas Anton yang kemarin perihal HPT ya Pak. Iya. Nah ini ada beberapa teman yang bertanya. Ini dari teman Selawal Min Channel. Ini pemirsa yang rutin nonton channel kita Pak. Mohon maaf izin bertanya, cuma sedikit melenceng dari konten. Untuk domba apakah ada efek samping jika dikasih kulit nanas setiap hari? Terutama untuk domba bunting, gimana Pak ini? Ya. Jadi kalau pakan itu yang sifatnya dapat memproduksi gas panas kayak nanas, kalau untuk bunting seyogianya jangan. Tapi apabila diberikan sewaktu-waktu ya bagus, dia kandungan vitaminnya tinggi. Itu golongan pakan selingan, istilahnya pakan selingan, kulit buah, limbah buah, itu adalah pakan selingan. Pakan kan ada tiga unsur Pak. Pakan utama, kemudian pakan penguat dan pakan selingan atau pendamping. Jadi itu golongan pakan selingan atau pendamping. Bisa tapi ya jangan banyak karena itu panas. Kalau panas kasihan nanti ininya janinnya. Iya janinnya kasihan. Kalau cuma temporary aja seminggu sekali tidak masalah ya tambah. Yang penting jangan tiap hari ya Pak ya. Ya jangan. Itu pakan selingan. Boleh, itu bagus. Itu vitamin C kok. Iya. Kulitnya ya. Kalau kulitnya. Buahnya juga lebih bagus berarti ya. Ya tambah bagus. Tapi buatnya buat untuk peternaknya lah. Biar peternaknya tambah sehat. Terus ini ada lagi dari Agus Prasetyo. Nah ini 1 meter persegi untuk satu tanaman ya Pak.
Nah, ini lebih ke jarak tanam Betul. individual. Jarak tanam 1 meter persegi itu apabila lahan kita lahan terbatas. Ya. Kalau lahan kita terbatas, bikin 1 meter persegi per pohon bisa. Ya. Kalau memang sangat terbatas lagi, bikin 0,8 Pak. Jadi 80 kali 1 meter. 80 kali 1 meter. Kalau yang di Pasuruan sini itu 1/2 meter kali 1 meter. Jadi 0,5. Karena ini ya punya bibit yang berlebih. Karena bibit saya berlebih. Kemudian sewa lahan, ya maksudnya ben wakeh. Tapi memang akhirnya kita harus menjaga kestabilan tanah. Berarti berani pupuk. Karena pakannya kan tanamannya lebih banyak Pak. Tanaman lebih banyak, dia kebutuhan makan dia lebih banyak, tentunya sama aja dengan demikian. Nah, kalau umpamanya lahan kita katakan sangat luas, sangat luas, itu lahan pribadi, idealnya itu 1,5 meter. Ya, 1,5 kali 1,5 ya. 1,5 kali 1,5 meter, berarti ketemu sekitar 2,25 kalau nggak salah. Kalau dihitung persaginya. Ya. 2,25 itu per pohon. Itu kalau tanah tidak sewa. Tanah tidak sewa, tanah luas. Tanah jadi tuan tanah lah. Nah, itu memudahkan panen, memudahkan pemupukan, memudahkan perawatan, dan hasilnya dia memang maksimal. Jadi intinya kalau lebih rapat kita harus berani pupuk ya Pak ya. Kalau lebih rapat berarti kita perawatan tanah atau pupuk harus lebih kuat. Oke. Ya. Lanjut ini dari Joko Wismoko. Ini saran, ini beri saran Pak. Saran saya itu dipangkasi cabang pohon dikurangi sehingga daun-daun berkurang banyak. Sisakan beberapa batang supaya pohonnya bisa bersemi lagi tapi daunnya sudah berkurang. Itu terlalu banyak daunnya, mumpung lebat begitu dipangkasi, didiamkan sehari, besoknya bisa langsung dikasih makan ternak. Baik, ini yang Joko. kemarin, yang kemarin Mas Satu kan memang terlalu gemuk. Jadi gini Pak Joko, ini tanaman masih usia yang kemarin di-share itu baru sekitar 3 bulan seminggu kalau nggak salah. Sehingga batangnya masih batang susu. Saya sudah mencoba coba. Andaikan batang susu itu kita potong, maka tunas yang tumbuh tunasnya kurus atau kecil, tumbuhnya lambat. Kapan kita bisa memangkas? Itu apabila batang atau ranting sudah mulai memutih, yang siap untuk mengeluarkan semi. Sama, tidak usah kita terlalu yang gampang, daun kelor atau pohon kelor. Kalau batangnya masih hijau kita potong, ini seminya kecil-kecil dan lambat. Tapi kalau batangnya putih kita potong, ini suburnya minta ampun. Seperti itu Pak Joko. Jadi ini karena kita masih usianya terlalu muda, sehingga belum kita kurangi. Karena saya sudah uji coba, yang umur 3,5 bulan saya pangkas, pertumbuhannya lambat. Usia pangkas sampai 1 bulan itu tumbuh ranting hanya kurang lebih 30 cm dan tunasnya kecil. Berarti nanti umur berapa kira-kira bisa dipangkas? 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Itu ya batangnya. Jadi 6-7 bulan setelah batang itu putih baru kita pangkas. Karena kalau batang muda dipangkas atau batang susu kita pangkas, pasti akan sulit untuk tumbuh semi yang bagus. Demikian Pak Joko. Siap. Lanjut dari lakon ihu sinusi. Ini kayaknya temennya Mas Anton ini. Infiltrasi formasi sebar lebar atau baji Mas Anton, anak kolong. Alhamdulillah anak kolong bisa sukses. Alhamdulillah, matur nuwun. Apa anak kolong itu apa, Pak? Anak kolong itu anaknya tentara. Itu kenapa disebut anak kolong? Zaman Belanda tuh kalau ngebom, anak-anaknya tentara tuh sembunyi di bawah kolong. Makanya disebut anak kolong. Itu zaman bapak saya masih pejuang dulu. Bapak saya itu tahun 48. Nah, itulah saya ngerti anak kolong itu karena kita begitu ada alarm, itu kita sembunyi di bawah kolong. Nah, bapak kita yang keluar. Nah, itulah disebut anak kolong. Anak kolong. Lanjut dari Adi Tua. Menurut saya pakai Roundup, obat kimia membuat mikroorganisme banyak mati, sehingga tanaman yang kita tanam menjadi mudah stres.
rapuh, gampang kena penyakit, padahal mikroorganisme sangat banyak fungsinya. Nah, ini tadi sangat ya. betul Pak. Ya. Jadi yang disampaikan kalau kita menggunakan pembunuh Roundup itu akan ada efek samping. Tapi kalau pembunuh Roundup ini kita berikan cuma 1 kali, misalnya 5 tahun sekali, efeknya tidak begitu berpengaruh. Apalagi kita pengolahan lahan kita ekstra atau lebih boleh dibilang berlebih. Apakah itu dolomitnya sehingga untuk pH-nya tanah ini sekitar 6,5 sampai 7. Jadi cukup bagus. Kemudian yang dihadapkan kedua, kalau kita nggak pakai Roundup, misalnya pakai Gramason untuk membakar daun saja, maka nanti pada saat tanaman ini begitu kita tanam, dapat 2 minggu itu rumputnya lebih tinggi dan kita kewalahan. Kos biayanya jauh lebih besar. Ini pengalaman saya tanam yang di Banyuwangi ini. Dulu saya nggak pakai Gramason nggak pakai Roundup sama sekali, nggak pakai Roundup sama sekali, hanya pakai Gramason. Begitu saya tanam, duluan rumput. Akhirnya yang kerja bubutin rumput ini ampun biayanya Pak, besar banget Pak, sangat besar. Jadi lebih efektif Roundup. Efektif Roundup cuman sekali, habis itu kita benahi kembali unsur haranya. Ya berarti ada unsur N, unsur P, K, fosfor kita lengkapi semua. Kemudian pH-nya kita betul-betul kita stabilkan di atas 6. Antara 6 sampai 7. Itu baru kita tanam. Demikian Pak. Oke. Matur nuwun, pendapatnya benar. Dari Hasbi U9. Suaranya persis Abah Sutris. Mantap Mas, semoga sukses. Iya, ndoke. Juniornya. Lanjut Suratman Ratman. Ini tanya lagi Pak. Kambing saya dulunya suka, tetapi sekarang kurang barangnya, suka banget, apalagi sama bijinya sudah tua, masih hijau, suka benar sama dikuliti itu batangnya. Intinya kambingnya sekarang suka banget loh Pak. Alhamdulillah. Memang ternak itu kalau pakan itu dia sudah mengenal, itu pasti cuma kerasan. Apalagi yang kandungan protein tinggi, ternak itu dia lebih suka dibanding yang protein rendah. Itu sudah pasti, itu rumus sudah Pak. Cuman semua pakan itu perlu pembelajaran. Awal memang nggak doyan. Tapi kita sisipkan dikit, 5%, 10%, 15%, sampai nanti 100% penggantian. Sama halnya manusia. Dulu saya saat masih bertugas di daerah timur sana, saya kasih anak buah saya kasih tape, itu katanya singkong busuk. Singkong busuk. Dilepeh, muntah dia. Kemudian dikasih tahu, katanya ini makanan apa? Nggak enak sekali. Jadi sama halnya dengan binatang. Binatang perlu penyesuaian, perlu waktu adaptasi dia, dan gampang banget kok merubah pola pakan ternak itu gampang, gampang banget. Apakah itu dari yang kelas bawah sampai ke pakan yang kelas bagus, atau yang kelas bagus sampai turun ke bawah, itu gampang. Karena kalau nggak ada pasti apa adanya dimakan, itu kalau dia mau turun kelasnya. Misalnya dari ramban ke rumput, pasti awalnya nggak dimakan, tapi lama-lama dia akan mau. Karena nggak ada makanannya. Dan terbiasa. Jadi kalau pakanan jenis ramban, indigo pera, gamal, kaliandra, udah pasti dia akan lebih disukai daripada pakan yang lain. Demikian Pak, matur nuwun. Terima kasih. Terus ini dari Pak Sugiarto Mesuji. Pak Assalamualaikum Pak Nursino. Bapak narasumber tersebut apa anaknya Mbah Mister Wedhus? Nggih, leres. Alhamdulillah sehobi dengan saya, anak saya. Terus dari Ed Campur Aduk bermanfaat. Kapan musim tanam yang bagus Pak untuk indigo pera? Jadi kalau musim tanam itu mapak musim hujan. Jadi pada saat bulan 10 itu kita sudah persiapan lahan Pak. Bulan 10 sudah kita siapkan lahan, bulan 11 itu finishing, bulan 12 sudah siap tanam. Mapak musim hujan. Karena pada saat tanaman ini kita tanam, dia butuh air itu 2 minggu berturut-turut dalam kondisi tanah, bukan direndam maksudnya, tanah kondisi basah untuk
akar ini yang tadinya di dalam polybag bisa menyatu ke tanah itu butuh waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu sampai 3 minggu. Makanya masa penyulaman umumnya dilakukan sekitar 1 minggu, 2 minggu, maksimal 3 minggu. Kalau sudah 4 minggu itu penyulaman sudah nggak efektif karena bakal kesalip. Udah jauh, dia nggak akan bisa tumbuh normal juga. Jadi sebelum musim hujan, mapak musim hujan, menjelang musim hujan. Oke. Ini dari Mikel Gitava, mantap Mas, memang proses yang baik membawa hasil yang baik. Tapi sayang perlu modal banyak. Peternak tradisional tidak akan mampu. Jadi begini Pak, peternak tradisional untuk ngakalinya, katakan dia modal nggak ada, tapi dia kan bisa upaya di lingkungan. Apakah pagar rumah yang tadinya dari bambu dirubahlah dengan tanaman stek RCD atau gamal, jarak tanam mungkin 30 cm atau 40 cm, rapet. Kemudian mungkin ada tuan-tuan tanah yang di sekitarnya tanahnya nggak terlantar, nggak ada pagar. Coba dikoordinasikan, mungkin bisa dibikinkan pagar dari gamal sehingga tanaman kebunnya tuan tanah itu aman. Bikinkan pagar, rambannya kita yang dapat. Atau mungkin di lingkungan kita RT, RW atau dusun desa itu kan banyak ada lahan-lahan seperti di pinggir irigasi kosong semua. Kita hijaukan, tentunya kita nyampaikan ke perangkat niatan kita hijaukan sekaligus untuk menahan erosi supaya nggak longsor, supaya suasana kelihatan hijau. Itu bisa. Yang sulit kemauan rendah. Saya sudah ulang-ulang nyampaikan ke peternak, jangankan peternak yang nggak punya lahan, yang punya lahan saya kasih tahu tiap hari sisihkan waktu 10 pohon. Setiap hari 10 pohon. Berarti 1 tahun sudah 3.500 pohon yang tertanam. Jadi bukan masalah modal Pak. Kalau modal itu nanti kan ada kelasnya masing-masing. Jadi kalau umpamanya kita mulai dari nol, tidak ada. Ya itu tadi arahan saya lebih baik tanah yang kosong manfaatkan. Bukan di depan rumah. Kembang-kembang pun nggak keurus pula lahannya. Depan rumah sudah kembang-kembang nggak keurus. Ya mending ditanam gamal, RCD seperti lingkungan yang di sini. Ini rumahnya tuh di depan rumah tuh kembangnya RCD semua. Ini di daerah Kalibaru Pak. Kalibaru. Nah demikian. Lanjut, ini dari Pak Siswanto. Pak Siswanto, ya, peternak cilik rakuat min ragate perlakuan istimewa. Kayaknya sama kayak tadi Pak ya. Ya sama, ya itu intinya itu karena nggak mau memulai. Harusnya itu kan diberdayakan sedemikian rupa. Cari terobosan, cari peluang. Pasti bisa. Kalau kemauan, kita punya uang, kemauan rendah pun nggak jadi. Kita punya uang, kemauan rendah nggak bakal jadi. Banyak yang gagal membuat bank pakan. Pemilik modal besar. Gagal. Panen pertama bagus rata-rata karena dia baru ditanam, dirawat bagus. Begitu panen kedua menurun, ketiga menurun, keempat menurun. Karena pemeliharaannya tadi Pak ya. Pemeliharaan perlakuan ya. Iya, perlakuan terhadap tanaman itu sendiri. Apalagi panennya ngabur. Yang ngabur itu maksudnya asal potong, nggak memilih cabang mana yang akan kita sisakan, yang bakal tunas. Buah asal dibuah, batik gebras itu. Terus ini dari Bayi Nur, umurnya sama kayak di lahan saya, cuma belum keluar bunga. Mungkin karena pakai kohe ayam jadi cepat keluar bunga. Iya Pak? Betul, bisa jadi. Jadi tanaman itu keluar bunga, itu ada beberapa faktor. Satu, tanaman apabila dia kering nggak dapat air sama sekali, itu secara alamiah tanaman itu takut mati, sehingga dia cepat mengeluarkan bunga. Itu satu. Tanaman yang di stressing istilahnya Pak. Ya, tanaman nggak kena air, itu pasti dia cepat muncul bunga. Makanya kalau tanaman buah itu kan sering di stressing, nggak dapat air sama sekali. Begitu sudah daun kelihatan hijau tua semua, mau dibungakan, langsung dikasih air dengan pupuk, langsung muncul bunga semua. Sama dengan demikian. Terus faktor yang kedua, tanah kelewat subur, bunga cepat keluar.
Tanam tanah kelewat subur, bunga cepat keluar. Tanam yang tanah yang stres, tanaman stres juga cepat keluar bunga. Sama keduanya. Jadi lebih ke untuk mempertahankan diri lah. Untuk ibaratnya mempertahankan gitu ya. diri. Jadi kalau sudah ada bibit barunya. Ya memang sudah yang Maha Kuasa menciptakan demikian siklus kehidupannya tanaman tersebut. Takut mati dia keluar bunga. Oke, makasih Pak. Lanjut dari Mas Pri. Saya cuma peternak kampung Pak. Kambing saya cuma tak kasih pakan kulit kopi, rumput liar sama odot Pak. Bagus nggak Pak? Kalau dibilang bagus, mungkin kalau nggak ada lagi di sana adanya lebih parah lagi, ya itu yang adanya. Tapi kalau dibilang bagus, mohon maaf Pak, Ada yang lebih bagus ya. nggak pas. Sampai hanya memelihara nyawa, nyawa ternak aja yang sampai dipertahankan. Sementara kita beternak itu orientasi kita tuh daging, bukan jogrok. Nah, makanya peternak saya ulang-ulang saya sampaikan, punyalah timbangan. 1 bulan ternak saya naik berapa kilo? Satu. Yang kedua, tenaga kita yang kita keluarkan ini berapa? Terus hasilnya daging berapa? Itu sudah bisa dihitung. Kita ini untung atau enggak dalam 1 bulan. Nah, kalau tumbuhnya daging, misalnya cuma 1 kilo, berarti kalau 1 kilo itu kalau kita bilang timbang hidup kan antara sekitar 50.000 Pak ya. Itulah pendapatan kita. Itu satu bulan. 1 bulan. Kalau 1 kilo kita dapat cuma 50.000. Nah, terus apakah tenaga kita 1 bulan itu dihargai segitu? Katakan dilipatkan 10 ekor. Berarti kita dapat 500.000. Apakah pantas tenaga kita 1 bulan itu digaji 500.000? Ini mohon peternak itu pertimbangkan. Jangan kita hanya melihat ternak kita pelihara, jogroknya kelihatan gede, tapi kita nggak tahu bobotnya. Begitu ditimbang, enteng daging nggak ada. Begitu pembeli datang, yang menentukan harga pembeli, bukan kita yang menentukan harga, karena barang sudah nggak berkualitas. Jadi kembali lagi kepada pakan kulit kopi. Kulit kopi itu hanya maksimal 5% dari kebutuhan total pakan. Kemudian rumput liar itu kan proteinnya kisaran 6-7%. Sementara ternak, kalau kita memang berpikir soal daging, itu membutuhkan protein itu sekitar 15%. 15% itu kebutuhan minimal 12. Paling rendah lah 12. Paling rendah itu 12%. Kalau rumput liar itu sudah pasti di bawah 10 semua. Nah, akhirnya ya Bapak bisa lihat sendiri ternak Bapak kayak apa. Pertumbuhannya coba sampean cek sendiri, pertumbuhan sebulan berapa. Sampean kalkulasi, sampean sebulan itu dapat daging berapa, terus sampean ngarit itu dibayar segitulah. Berarti untung apa rugi? Monggo sampean coba sendiri ngitung, Pak. Hari belajar menghitung ini. Lanjut dari Pak Arifin Jainal. Nah, ini maaf Pak. Jainal, ya, maaf Pak, itu dirondap racun rumput. Apakah aman untuk tanaman indigo vera? Jadi untuk sementara ini saya sih memang bukan orang pertanian Pak ya. Saya nggak ahli juga masalah racun-racun tanaman. Tapi kalau saya tanam perdana itu saya rondap. Sampai sekarang alhamdulillah dari beberapa lokasi yang saya tanam aman. Saya nanam indigo vera ini sudah yang ke 1, 2, 3, 4. Ini yang ke-6. Yang lahan terakhir yang kemarin diposting itu lahan yang ke-6. Alhamdulillah aman Pak. Ya kalau hari-hari dirondap ya jelas nggak aman Pak. Kan cuma sekali aja. Makasih Pak. Lanjut Adam Official. Pak Adam. Infomin jenis bibit dan orderan. Aduh. Bibit ini kalau Pak. Bibit antrinya Pak, saya tuh kadang makanya kalau sudah YouTube muncul biasanya banyak yang nelpon nanyakan bibit. Bibit ininya dulu kayaknya Pak, bibit indigo vera mungkin. Kalau bibit indigo vera untuk hari ini saya kosong. Kalau umpamanya yang sekitar Pasuruan dan sekitarnya, misalnya Jawa Timur, kalau pesen bibit gamal saya ada malahan. Biji gamal. Biji gamal saya ada.
Kalau indigo pera ada tapi sudah terlalu tinggi, sudah setengah meteran. Kalau memang mau pesen, ya paling tidak nunggu 3 bulan. Pak, saya pesen sekian. Jadi kalau saya itu jual itu di Pasuruan per polybag itu 2.000, Pak. Tinggi kurang lebih 30 cm. 30-40 yang paling ideal. 50 cm pun saya jual segitu, 60 cm pun saya jual segitu sama. 2000 itu di lokasi, Pak ya? Di Pasuruan. Di Pasuruan ya? Di Pasuruan. Kalau memang berkenan, monggo di apa namanya? Monggo nanti bisa. Nomor HP-nya tak taruh di deskripsi, monggo silakan langsung. Ya, nomor HP-nya dari Pak Saiful Ulum, kan nyambung dari yang atas ini, Pak. Pasuruan mana, Om? Nah, Pasuruan Pojentrek. Kalau rumah saya Pasuruan Kota di Tembok Rejo. Di desa Tembok, di Kelurahan Tembok Rejo. Di depan rumah sakit Purut, di belakangnya IKIP. Terus kandangnya di Pojentrek. Pojentrek itu kandangnya baru itu, Pak ya? Iya, kandang baru yang masih dibikin, masih proses. Terus dari Bu Luciana Dewi. Bu Luciana, ya. Mas BB minta tolong direview, kenapa kok jarang sekali tayangan indigo pera yang dipanen dan langsung diberikan ke kambing atau domba? Karena pada kenyataannya mereka tidak terlalu suka dengan indigo pera. Biar banyak pemula yang kena prank. Percuma gembar-gembor protein tinggi tapi nggak dimakan sama ternaknya, buat apa? Matur nuwun. Nah, oke. Bu Luciana, jadi gini sebetulnya sudah sering banget itu ditayangkan. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu saya masukkan di status saya mulai proses ngarit, datang chopper langsung sajikan. Wah, lahapnya minta ampun, lahap banget. Jadi tanaman indigo pera saat ini tanaman yang terbaik. Sekalipun ada tanaman hijauan yang proteinnya di atasnya itu tapi produksinya rendah. Apa itu tanaman Kaliandra? Bukan, ada lagi yang baru yang tanamannya pendek-pendek, produksinya sangat rendah, terus tanahnya harus berair terus, terus dia harus di ketinggian di atas 500 meter, banyak ininya, banyak kendala bila kita nanam. Kalau indigo pera ini enggak, di lahan semakin rendah semakin baik. Kalau di atas 500 meter sudah mulai menurun produksi. Beda dengan gamal. Kalau indigo pera ini dia semakin panas di pinggir pantai subur. Karena yang di Pojentrek ini dengan pantai cuma sekitar 3 kilo. Dekat dia dengan pantai, itu suburnya minta ampun. Dia butuh panas kuat di dataran rendah. Karena tanaman aslinya ini kan dari Afrika, di daerah yang sangat kering. Jadi Bu Luciana, mungkin bisa dilihat di tayangan-tayangan yang lain, itu sudah pernah disajikan, sangat lahap dengan indigo pera. Terima kasih, Pak. Ini dari Dinan, Mbak. Dinan sudah subscribe. Nah, terima kasih Mbak Dinan sudah subscribe. Oh, Pak Dinan. Bang pakan sulas itu untuk kambing berapa ekor ya, Pak? Nah, yang di Pasuruan ya, Mbak. Yang di Pasuruan itu rencana saya untuk indukan kisaran 40, Pak. Jadi kisaran 40 ekor itu nanti kalau dengan anaknya saya perkirakan berkisar antara 70 sampai 75 ekor. Total ya, induk sama anak 70 nanti kalau sudah produksi, ya? Kalau sudah jalan sekitar itu. Itu bang pakan yang saya butuhkan, setidaknya saya butuh minimal 8.000 meter, Pak. Saya butuh 8.000 meter untuk tanam legum. Karena saya non rumput. Oh, jadi nanti full legum ya? Saya murni legum. Kalau tanaman rumput 80 ekor 3.000, 4.000 meter sudah cukup. Kalau umpamanya untuk 80 ekor 4.000 meter pacong itu sudah sangat cukup. Tapi karena ini saya legum, saya butuh paling enggak 8.000 meter, sehingga nanti siklusnya itu bisa cukup dan terpenuhilah kebutuhan dia 20% dari berat tubuh. Terus ini dari Wijaya Farm Seragen. Waduh, dari Seragen Tanggo Dewi. Makasih Pak Wijaya. Ini pertanyaan, terlalu syukur kok malah bingung Pak Anton.
Jadi bingungnya begini Pak. Pertama saya pakai anjir kecil. Pakai anjir kecil dapat sebulan roboh semua. Nah itulah yang dibingungkan itu. Kemudian saya ganti anjir besar. Saya ganti anjir besar pun tidak mampu nompang. Karena seusia bertambah usia. Ya masih bersyukur karena tanamannya agak rapat sehingga dia saling menopang. Insya Allah nanti begitu setelah panen perdana nanti kan bisa kita atur pencabangannya sehingga nanti dia bisa saling menopang. Pada awalnya rubuh semua. Jadi subur dibingungkan itu karena dia roboh. Ganti anjir sampai 2 kali. Anjir kecil dengan anjir besar. Demikian Pak. Anjir itu tambatan itu ya? Iya, untuk kayu penopang itu, ya, bambu penopang. Ya. Terus dari Farman Group, domba Garut nggak mau makan indigo pera, mohon solusinya Om. Semua ternak Pak. Jangankan domba Garut, sapi sangat lahap. Jangankan sapi, ikan sekarang produksi tanaman indigo pera untuk pakan ikan, pakan ayam Pak. Jangankan untuk rumian yang memang habitat pakannya dari hijauan. Ayam, ikan sekarang diproduksi besar-besaran untuk pakan dari indigo pera. Protein tinggi ya Pak. Protein tinggi. Jangankan domba Garut, sangat lahap. Ya. Wong saya pernah juga pelihara domba Garut. Hanya karena itu tadi belum terbiasa. Ya. Terus dari Soraya ini ibu apa bapak? Soraya ibu paling. Iya. Ini nyambung dari yang atas ya Pak. Bapak itu tanaman indigo pera bisa untuk makan sapi, wah kerasa bisa. Jadi untuk semuanya, untuk semuanya ternak, rumian. Iya. Bahkan ikan, ayam itu tadi. Ruminan Pak ya, ruminan. Ya. Ruminan. Iya. Terus jarak tanam berapa meter dari Gemason GM? Nah, tadi sudah Pak ya. Ya. 1,5 ya Pak. Ya. Tergantung nanti ke ketersediaan lahan. Terus dari Gemason lagi itu kepik suka makan pucuk tunas muda. Gitu Pak. Kan pas kemarin ada kepik juga. Jadi kepik itu bukan makan tunas muda. Kalau kepik itu menghisap air Pak. Tapi alhamdulillah ya kalau kepik itu saya nanam segitu luas Pak ya. Kok yang diserang kepik itu enggak ada. Kalau tanamannya sedikit mungkin Pak malah diserang. Karena banyak bingung. Kepiknya kalah. Iya, karena rebutan. Jadi kalau kepik itu menghisap Pak, menghisap cairan tanaman. Memang pupus itu biasanya pupus-pupus daun mangga itu dihinggapi. Tapi kalau saya alhamdulillah ya karena saya nanam ya ribuan pohon Pak. Ya saya lihat sih sepandangan mata saya belum nemukan kepik. Kalau ulat bulu ada betul 1-2, tapi ulat bulu itu kan tidak bertengger di atas. Ulat bulu itu turun Pak. Kalau dia makan aja dia naik. Dan cenderung makan itu dia malam. Kalau siang itu dia turun di tanah. Makanya ulat bulu itu kan kadang susah dibasmi. Ya. Ulat bulu itu. Jadi bukan hama ya Pak ya? Kepik bukan Pak. Terus dari 25 farm, jarak tanam berapa meter Pak? Ya sama ya, tadi. Sudah terjawab. Terus dari Yoga Braga, untuk sewa lahan hitungannya gimana Bang? Jadi sewa lahan itu Pak, kalau kita tanam hijauan, misalnya pacong kita tanam di lahan basah, itu kalau sewa lahan 20 juta masih kategori masuk hitungan. Artinya bisa kita lakukan 20 juta per hektar per tahun. Tanah berair. Karena kalau kita kalkulasi Pak, ini kita cerita dulu tanah basah ya. Kalau 20 juta, kalau kita hitung-hitung, kita kalkulasi semua, katakan kita nyewa 5 tahun, ketemunya 100 ya. 100 juta, biaya tanam katakan 50 juta, 150 juta. 150 kita bagi 5, berarti 3 per tahun 30. Nah, 30 berarti kalau kita bagi per hari kan nggak nyampe 100.000. Oh, per hari ya. Nah, per hari kan nggak nyampe 100.000. Ya. Sementara 1 hektar panen itu paling buruk 1 ton.
per hari ya? Per hari 1 ton. 1 ton ya? Kalau nyewa 20 juta, yang dibilang katanya mahal, itu masih kategori murah Pak. Karena kalau kita hitung, itu tadi sewa punya 5 tahun kena 100, biaya tanam taruhlah dengan perawatan tacek bengek 50 juta, dengan bibit, dengan pupuk 150 juta, kita bagi 5 tahun, berarti per tahun 30 juta. Kalau per tahun 30 juta, per hari kan nggak nyampe 100 ribu. Karena kita bagi 350 hari. 356. Berarti kan nggak nyampe, mungkin sekitar 80-an ribu. Katakan 80 ribu, kita mendapatkan hijauan 1 ton minimal. Di Jawa Tengah itu sudah mampu memproduksi per hari 2 ton. Itu kalau di mampu memproduksi 2 ton per harga hari. per ton berapa Pak? Kalau diuangkan Pak, pasaran di luar, kalau kita borongkan, itu per kilo tenaganya adalah tenaga yang membeli, itu 300 rupiah. 300 per kilo ya? Per kilo. Berarti kalau kita lepas begitu aja, itu kita dapat per hari 300 ribu Pak, dengan mengeluarkan uang cuma 80 ribu. Dia sudah motong sudah pengeluaran semuanya. Jadi masih untung. Nah sekarang kalau kita berpikir lahan kering, jadi kalau itu tadi kembali lagi ke lahan pacong, maka pacong itu nilainya yang kita tanam kalau sewa 20 juta, maka per kilo pacong yang kita panen ini sekitar 75 rupiah. Biaya produksinya Pak ya? Biaya produksinya 75 rupiah 1 kilo. Per kilo. Ya murah banget. Ya, dijual bisa sampai 300, bahkan ada yang lebih Pak ya? Ya. Nah sekarang kalau kita tanam katakan gamal ataupun indigo pera, ini cenderung di lahan kering. Lahan kering itu mainnya 15 juta ke bawah per hektar. Per hektar itu kalau indigo pera panen itu per tahun itu sekitar 70 ton. 70 ton. Nah, tinggal kita bagi aja. Kalau gamal itu dapat 200 sampai 250 ton. Tinggal kita bagi. Kalau saya bagi ketemunya itu indigo pera biaya produksi itu per kilo itu hanya sekitar 300 sampai 350 rupiah. Dengan protein 25% sampai 29%. Kalau kita hitung protein segitu, sekarang per kilo 300 rupiah tadi saya katakan. Sementara kadar air itu adalah sekitar 70%. Artinya 3 kilo basah sama dengan 1 kilo kering. 3 kilo basah nilai biaya produksi kalau 300 rupiah berarti ketemu anggap 1000 rupiah. Kita dapat 1 kilo kering harganya 1000 rupiah dengan protein 25% minimal. Kalau sentrat protein 25%, kemudian energi 4000 kal sama dengan indigo pera ini kan 4000 lebih energinya. Itu harga di pasaran termurah 10.000 per kilo. Sementara biaya produksi hanya 1.000 rupiah. Jadi dihitung masih murah Pak. Kalau memang kepingin rinci, monggo telepon saya. Terus ini Mbak, tadi kan kalau pasarnya pacong, rumput kan banyak lah, ibaratnya jual itu bisa. Kalau pasarnya indigo pera kayak gitu Mbak? Indigo pera dipasarkan Pak. Yang sudah dipasarkan secara besar itu di Lampung. Tapi tidak mampu menembus pasar Jawa. Karena untuk kebutuhan Lampung saja kurang. Dia tanam itu sekitar 500 hektar. Basah apa kering tuh Pak? Dia bikin hae ada, tepung ada, pelet ada. Oh, sudah tiga produksi dia. Tepung, hae, kemudian yang satu pelet. Itu tidak mampu menembus ke Jawa. Pesanan banyak yang dari Jawa karena dia hanya untuk menangani Lampung. 500 hektar Pak. Tidak mampu melayani pasar. Menggiurkan pokoknya. Terus lanjut Mbak, ini dari Sarah Celuring, ini juga rutin komen di channel kita, Sarah Celuring. Kalau misalnya pas tanam ditabur poradan apa aman Pak? Jadi poradan saya sudah nyoba. Poradan waktu itu saya nanam itu pas lokasinya itu banyak apa itu uret atau gayas atau embuk.
saya kasih puradan. Tanamannya aman untuk ternak, buktinya nggak ada masalah sampai sekarang. Ya. Cuman yang nggak aman dompetnya. Mahal Pak ya. Karena puradan itu mahal. Dan puradan itu 1 bulan embuk sudah nyerang lagi. Oh. Jadi harus ngasih lagi. Bentuknya apa puradan itu? Puradan itu bentuknya kayak butiran pasir warna biru. Oh. Itu mahal, Pak. Puradan itu mahal. Jadi puradan itu nggak bisa dikasih sekali, nggak bisa. Wah, kalau kita ngasihnya terus, misalnya katakan sampai tanaman usia 3 bulan, waduh. Dompetnya yang gede. Iya. Jadi saya saya pernah kasih puradan sampai 2 kali saya ngasih, habis itu saya angkat tangan. Jadi pertimbangannya karena biaya. Biaya besar, Pak. Tapi ternak saya aman. Enggak masalah sebenarnya tanamannya. Ya. Masalahnya sama dompetnya. Dompetnya yang bermasalah. Terus dari Ahmad David, bibitnya Pak Ahmad. Ya, bibitnya harga berapa? Tadi sudah. Oh ya. 2000 Pak ya. 2000 per polybag. Tapi enggak bisa ready sekarang.